sebenarnya kalau kalian emang punya skill jangan ditutupin. Mau dibilang mau dianggap pamer dan segala macam nggak apa-apa, itu kan emang dari emang kemampuan kalian yang Setuju. ya value kalian di situ. Jadi harus punya relasi orang-orang yang apa ya, mau satu visi sama kalian. Misalnya kayak Setuju. jangan kuliah tuh cuman ya udah kuliah aja gitu. Iya. Halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hari ini bareng aku lagi ya, di episode kali ini Muhammad Zamir Zidan, selaku host Botram pada hari ini teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sedikit berbeda kalau bagi aku ya, karena kan sebelumnya aku tuh biasanya ngobrolnya bareng Bapak Ibu dosen. Nah kali ini akhirnya aku kedatangan bintang tamu teman-teman mahasiswa nih. Ya, jadi hari ini aku akan obrolan yang menurutku inspiratif gitu ya, terus juga mewakili semangat produktif anak-anak muda nih, anak-anak muda di kampus. Karena teman-temanku yang udah hadir hari ini tuh mereka adalah mahasiswa yang menurutku aktif gitu, karena mereka juga punya pengalaman proyekan bareng dosen nih. Nah, kita bakal ngulik dan ngobrol langsung bareng mereka soal proyekan bareng dosen. Sebelum itu langsung saja kita sambut, please welcome Krisna dan Elin. Halo guys. Selamat datang guys di Botram. Oke. Gimana rasanya akhirnya duduk di sini ya? Agak canggung sih ya. Nah, Grogi baru dikit. Pertama kali ya? ya pertama kali kayak gini. Nggak apa guys, kita hari ini ngobrol-ngobrol aja di sini. Santai, namanya juga Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Oke. Jadi anak-anak TRM ngobrol di sini gitu. Sip, Gimana sip, guys sip. kabarnya hari ini? Sehat? All good? Alhamdulillah aku baik. Aman ya? Krisna gimana? Sama baik juga. Ini aman. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ngobrol nih soal topik yang udah aku mention tadi di awal, kayaknya enaknya kenalan dulu nih. Siapa tahu teman-teman yang nonton belum kenal atau belum tahu. Sok mangga dari Krisna dulu kali kenalan. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama saya IGD Krisnodayana, biasa dipanggil Krisna. Saat ini sebagai mahasiswa semester 6 di jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke, Elin, mangga. Oke. Perkenalkan, nama aku Elaine Meisawa Segarlendi. Aku biasa dipanggil Elin. Aku dari jurusan TRM dan dari angkatan 46 atau semester 6. Oke, semester 6 ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman berdua ini adalah teman-teman seangkatan tuh guys. Jadi ya kita adalah teman-teman seperjuangan ya. Semangat guys. Semangat. Oh ya nih, for your information juga teman-teman. Jadi Elin ya panggilannya. Nama dia nih lumayan ini ya Chris ya. Tulisannya gue juga pas baca kan, aku pas baca tuh ini Elaine atau Elin ya bacanya gitu ya. Jaannya gimana? Iya. Beda lagi. Nah, Tapi itu namanya Elin ya, panggilan Elin. Ini info aja. Ya. Jadi waktu pertama kali tahu nama Elaine tuh Oke. bingung. Ini dibacanya Elaine, Elaina. Ngebacanya gimana ya? Iya, betul. Sampai ada yang guru nih typo ngomong Alien. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kenalan, oke udah panggil nama gue Elin aja. Oke, Elin ya. Oke, jadi Emang ini dari- namanya Elin ya. dari dosen, dari temen kayak emang ada aja Iya, typo nama. agak susah ya Aku sendiri pun bingung bingung gitu. ya, Iya. nge-spellingnya agak susah tuh. Bahkan apa Alien ya? Wah, kocak sih. Tapi Elin ya. Kejauhan tuh. Oke, gimana teman-teman? Aku mau nanya juga sih kabarnya nih perkuliahan. Sekarang kan berarti kita semester 6 ya. Ya. Gimana rasanya menjadi mahasiswa semester 6? Mangga dari Elin dulu. Gimana Elin rasanya? Gak nyangka sih, kayak kemarin kayaknya masih jadi maba. Iya bener kan? banget ya. Terus tau-tau Cepat kayak banget ya. ngelihat ada 2 angkatan di bawah kita. Iya, Kayak, setuju. Aku setuju banget sih. wah ini kayaknya udah tua banget. Iya bener-bener kayak kita kayak istilahnya pelangap-pelongo, Iya. kuliah tiba-tiba udah ada angkatan 2 angkatan aja di bawah kita ya. Jadi kayak Setuju kita kayak banget. merem, tau-tau buka mata udah semester. Oh, cak udah ini lagi, udah asesmen 1 lagi. Kayaknya Iya. bentar lagi asesmen 2. Wah, gimana Elin? Tapi aman kuliahnya Aman, sejauh ini? aman. Aman ya, Insya Allah alhamdulillah. aman. Krisna gimana Kris? Kurang Jadi lebih anak semester 6? kayaknya sama sih, kayak kalau dari aku sendiri kan jauh ya, lumayan ngerantau. Ya. Dari Bali ke Bandung. Iya, Krisna dari Bali ya. Nah, Wah. terus kayak gokil. awalnya udah nggak tahu Bandung. Ya ini kan di Bandung, di Betul. Telkom aja nggak tahu apa-apa, nggak kenal Betul. siapa. Terus tahu-tahu sekarang kayak udah tinggal setahun lagi sih di sini. gitu. Iya, setuju. Betul. Iya, udah gak kerasa, maksudnya kayak udah jalan 3 tahun ya kita tinggal Iya, ini udah tahun dan ketiga. belajar di sini gitu loh. Mhm. Iya Iya. benar, gak kerasa banget ya guys ya.
Semangat deh guys, kita udah di penghujung nih ya. Tetap semangat sih. Kita semangat. Berarti sekarang tuh kita lagi di UTS ya, Ya. jatuhnya asesmen 1 ya kalau Iya. kita anak-anak TRM nyebutnya. Ya. Gimana nih UTS-nya, asesmen 1-nya, Krisna? Kalau kemarin sih main hektik ya. Biasanya kalau di sini tuh apalagi udah mendekati UTS assessment tuh udah pasti hektik lah. Iya, setuju. Karena dia kebanyakan kan kalau di sini kan project ya. Jadi Iya. progresan project ataupun Nah, emang setuju, jadi betul. suatu presentasi dan segala macam. Mm-mm. Ya emang kalau emang dicicil bisa, cuman tetap aja pasti Iya. udah mendekati pasti hektik banget Iya, lah. hektik ya. Mm-mm. Kalau dari Lin gimana nih? Sebenarnya ya sama sih kayak Krisna, cuman emang kalau ngalokasiin waktu kayak entah mungkin dari tugas ini tugas itu gitu kan, karena kan emang kita proyekan gitu, Yap. bukan satu produk aja gitu. Setuju. Nah untungnya sih yang mata kuliah 3 ini nih enak jadi satu Jadi kan. disatuin Nah, ya di itu semester enak. ini. Untuk Oke. semester ini enak sih sebenarnya kalau menurut aku gitu. Nah, ya bener banget sih karena kita di TRM itu kan apa ya, UTS, UASnya tuh project base ya. Jadi kita tuh keseringannya setiap semester tuh selalu ada project gitu ya di setiap semesternya gitu kan. Jadi kayak event tugas dan asesmen kita pun bentuknya project ya. Ya berarti bener ya, di semester itu ada 3 matkul ya yang disatuin jadi satu project gitu ya, Betul. yang akan di expoin ya nanti ya, mudah-mudahan Iya. ya, mudah-mudahan Amin. terlaksana tuh nanti exponya. Gimana tuh Amin. progres projectnya sejauh ini? Aman? Aduh. Apa udah kena mental dikit nih? Kebetulan satu kelompok kan, jadi Ya. masih Oh, satu kelompok ya berdua ya? tektokan. Oke. Apalagi mungkin jadi kalau di kelompok saya itu saya sebagai project manager juga. Oke. Ya, ini sering saya pressure sih. Iya ya. Tolong beresin secepatnya ini. Setuju. Pasti udah bebannya makin di akhir. Krisna nih sebagai Iya. project manager ya. Aduh, Iya. ini anak-anak nih gimana nih? Ketar-ketir ya. Ya, Belum kalau- lagi nanti harus progres ke dosen ya. Ya Iya, pas betul. ngecek nih udah sampai mana segini. Oke, jalan. Oke. Walaupun dikit agak tenang lah. Cuma Oke. kalau udah ini masih nge-stuck, udah pusing gitu. Gimana Yang biar penting harus beres ya? berprogres ya yang Iya. baik ya. Oke, setuju. Elin gimana nih? Satu tim nih sama Krisna nih. Gimana? Udah ke pressure belum dari Krisna nih? Udah banyak pressure-nya? Sebenarnya udah ke pressure. Oke. Oh ya karena sering proyekan bareng ya. Tapi Oke. karena semester 6 ya mungkin karena semester lalu udah pressure, terus juga ya ada proyekan lain Iya. yang kita Udah biasa bahas sama ya. pressure-nya. Nah, udah biasa sama pressure-nya jadi kayak Oke. oh yaudah tektok gampang lah gitu. Oke, udah ada chemistry-nya lah ya. Ya, ada chemistry-nya lah. Oke. Nah, jadi kan kita udah bahas soal project nih. Maksudnya kita di TRM tuh anak-anak TRM tuh khas banget dengan project dan terus juga ternyata kalian tadi ceritanya proyekannya udah lama gitu. Maksudnya proyekan bareng udah lama ya. Nah, jadi pas banget teman-teman hari ini kita tuh mau ngobrolin topik seputar project mahasiswa dan dosen gitu. Karena kan Oke. mungkin kebanyakan dari teman-teman mahasiswa, teman-teman TRM tuh taunya ya project tuh ya sebatas tugas atau ya mentok-mentok buat skripsi gitu ya. Padahal kan proyekan itu kalau mungkin nanti bisa diceritain dari pengalaman kalian kan, bahkan maksudnya impact itu lebih daripada itu gitu kan. Bahkan bisa menjadi suatu karya buat kita gitu kan ya. Nah, boleh ceritain sedikit nggak nih? Kan kalian ini satu tim berarti ya kalau proyekan ya. Kalau Iya, satu sekarang tim. tuh lagi ngerjain project apa atau pernah ada pengalaman ngerjain project apa nih bareng? Mungkin dari kelas dulu Mangga. Ya, boleh Krisna dulu Oke, ya. kalau dari aku ya, mungkin dari awal tuh dari semester kemarin tuh ada ajakan sih dari dosen Pario ya. Pario awal yang ngajak itu awalnya diminta untuk bikin kayak simulator driving simulator gitu. Oke. Cuman sini kayak yang bedain itu dia bisa nge-track si posisi mobilnya itu real time sama kayak koordinat di dunia nyata gitu. Wow, Dan terus kemarin keren targetnya sih. itu kita bikin di awalnya kota Bandung dulu, di sekitaran alun-alun Bandung. Oke. Paling itu sih kalau dari project yang terakhir aku kerjain ya. Oke, itu barengan ya? Barengan. Oke, kalau dari Elin sendiri gimana tuh? Kalau mungkin spesifiknya ya, kan ini kita bikin game simulator pasti kan butuh map kan, karena tadi udah diomongin kita tracking pakai GPS segala macam. Oke. Nah, kemarin itu dari arahan Pak Rio dan Pak Ismail itu kita skupnya itu ada di alun-alun. Oh, Alun-alun alun-alun ke Kota arah- Bandung ya? alun-alun Kota Oke. Bandung nanti jalannya ke arah Naripan sama jalan apa ya Braga. Oke. Nah, jadi untuk spesifiknya aku tuh di situ aku ngerjain bagian 3D-nya. Gitu. Jadi Oke. bangunan-bangunan yang ada di alun-alun dan segala macam kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah visual gitu. Oh, oke. Kalau Krisa, sorry tadi Krisa di bagian apa itu? Buat di project yang terakhir ini yang kalian kerjakan? Kalau dibilang ada spesifik sih kayaknya nggak ada sih, Lebih lebih ke Palu Gada sih. Palu Gada ya, Apa yang Chris ya? diminta- awalnya Merangkap ya? awalnya itu Oke. diminta bikin
programnya, coding-nya, mekaniknya. Oh, Terus oke. sampai ke UI, terus akhirnya bikin trailer untuk si Oke, game-nya. merambat ya Jadi jadi apa ya. iya, jadi apa yang disuruh ya udah kerjain aja Kerjain. gitu. Wah, mantap Krisna. Oke, berarti buat project terakhir yang teman-teman kerjain barengan itu berarti game base gitu ya. Berarti Iya. buat game simulator gitu ya. Iya benar. Oke, wah menarik sih. Nah, cerita sedikit dong, awalnya gimana nih buat project ini? Maksudnya kayak itu tuh kalian ditawarin dari dosen kah atau justru kalian yang menawarkan diri ke dosen gitu? Mangga, Krisna mungkin. Dari Oke, Krisna dulu. paling ya tadi awalnya kan kalau awal dari Vario itu karena dari sebelum-sebelumnya kenal karena sempat beberapa kali ngobrol sama Vario. Awalnya kan karena minatnya itu di tangible atau kayak apa nih, mikrokomputer gitu. Oke, Jadi hardware ya, hardware ya, lebih ke setuju. hardware kalau kebanyakan. Jadi sering ngobrol-ngobrol, ditawarin berapa kayak mungkin ikut lomba dan segala macam sampai Oh, akhirnya oke ke oke. project yang kemarin itu bikin yang kayak itu. Nah, akhirnya karena ya ini kesempatan kan, kayak Betul, kapan lagi ditawarin. betul, Jadi setuju akhirnya setuju. aku ambil aja gitu. Cuman Setuju. abis itu setelah ngobrol-ngobrol, awalnya ada orang 3D lain, cuman Mmm. kayak mengundurkan diri gitu sebelum aku join, udah ada orang 3D. Oh, Mmm. oke. Nah, cuman karena waktu itu lagi kosong dan kebetulan aku kenal satu orang 3D, Iya, akhirnya aku kayak rekomendasiin, "Nih Pak Elin aja coba di oke. kontak gitu segala macam." Iya iya. Terus akhirnya ya udah Elinnya ditawarin. Mmm. Lanjut dari Elin. Oh, oke gimana tuh, El? Berarti kalau dari Krisna Mhm. tadi, karena udah sering ngobrol gitu ya, udah kenal maksudnya sama Varionya selaku pembimbing pembina lah ya, mungkin pembimbing di Iya. project ini, Mhm. jadinya begitu ada posisi itu jadinya langsung ditawarin gitu ya dari Varionya gitu ya? Iya benar. Oke. Nah dari Elin gimana nih? Berarti tadi Elin adalah rekomendasi dari Krisna ya? Krisna, Weh, gimana tuh? Nah, aku sebenarnya belum ada kayak Krisna, maksudnya kayak dia direkomendasiin sama dosen atau kayak ditarik sama dosen itu. Iya. Jadi sebenarnya emang karena aku sebelumnya emang kita tuh pernah ikut lomba nggak sih Kris waktu itu? Lomba Iya, apa ya? lomba itu TSA Game Oh, Fest dari Iya, TSA Kominfo. Games kan dari satu Kominfo. tim ya? Satu Ya, tim satu tim. Wah, waktu oke itu. oke. Kalau itu Terus Elin yang ngajak. Oh, oke oke. Oke oke. lupa. Nah, karena itu akhirnya mungkin Krisna ngelihat dari skill aku yang 3D itu, Betul. dan akhirnya ya udah Krisna ngajak gitu, mau nggak ini ikut proyekan ini gitu, lumayan soalnya sama dosen gitu. Iya. Nah jadi cuman dari situ doang sih awalnya, jadi Oke. makanya kalau misalnya nggak kenal Krisna dan juga nggak ngajak waktu lomba, kayaknya nggak akan Nggak diajak nggak gitu. ada diajak project ini gitu ya? Iya Oke. Dengan di gitu. alternate universe lain itu nggak kejadian. Iya iya, Jadi setuju kayak gitu. setuju setuju. Oh, menarik sih ya. Mm, Ya itu ya balik lagi berarti ya relasi berarti ya. Jadi mulai relasi. relasi. Ya benar sih teman-teman, salah satu apa ya, menurutku poin penting juga ketika kita kuliah itu adalah ya relasi ya. Mm, Karena kita tuh nggak pernah tahu gitu loh, opportunity apa yang bakal kita dapetin dari relasi-relasi yang kita bangun ini. betul. Sama kayak yang pernah udah aku bahas di episode sebelumnya bareng Pak Adi gitu kan. Jadi ya salah satu ya poinnya itu relasi, kemudian juga ya kita sebagai mahasiswa tuh harus bisa unjuk skill ya, kayak yang Krista dan Elin lakukan tadi kan. Jadi ikut lomba terus akhirnya sama-sama tahu kan skill Iya, masing-masing gitu ya. betul. Wow, menarik sih, keren-keren. Nah, tadi kan sebenarnya udah sempat di-mention ya di awal, bahwasannya di project yang terakhir kalian kerjakan secara berbarengan ini, tadi tuh si Elin sebagai 3D artist berarti ya. 3D Kemudian artist. kalau Krisna palu gada gitu ya. Kalau gak ada lah Nah, bilang boleh nggak tapi, ceritakan lebih spesifik lagi gitu loh, peran kalian masing-masing di project terakhir yang kalian kerjakan itu. Mungkin misalnya Elin juga selain sebagai 3D artist mungkin juga berperan sebagai apa gitu, memanage apa gitu. Mungkin bisa nggak? Dari Elin dulu sok, mangga. Oke, sebenarnya kalau untuk ngomong spesifik cuman 3D doang 3D sih. ya, oke. Tapi emang kalau mungkin kayak jelasin apa ya, kayak to-do list atau langkah-langkahnya gitu mungkin ya. Sebenarnya karena aku sendirian, jadi emang kalau ngeriset bangunannya tuh emang sendirian. Nah, kebetulan Oh, emang oke. karena rumah aku di Padalarang, dan aku Wah. kalau ke kampus tuh naik bus kan, Heeh. dan kebetulan rutenya itu pas di jalan itu Oh, gitu. oke, ngelewat ya. Jadi ngelewat, Iya jadi iya iya. aku kayak bener-bener sendirian dan aku harus ngeriset itu sendiri, dan aku ngeliat Wah. otak aku sendiri kayak, Iya iya. aduh ini jadi lama-lama kalau misalnya jalan-jalan nih ke alun-alun tuh jadi kayak enak, tau gak sih? Oh, iya 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 Ini iya. bangunan, Iya iya kalau iya. orang nih jalan-jalan Bener bener kayak bener. pengen refreshing gitu kan, terus Setuju. lihat ini kayak bangunan ini kayak gini, kayaknya kalau Iya. di modeling kayak gitu. Iya jadi bener bener. kerjaan Setuju setuju. soalnya. Karena iya bener, kayak orang tuh ke alun-alun Bandung tuh ya liburan gitu ya, Iya. jalan-jalan, tapi sedangkan Elin tuh ke alun-alun riset gitu ya. Iya. Ngeliatin gedung gitu ya. Dan Iya. itu dilakukan setiap hari rutinitas jadinya. Iya, kayak gitu. Wah. Dan ada kan kalau misalnya kamu tahu tuh di alun-alun kan depannya ada gedung BRI kan. Nah, Setuju. Menara BRI ya? iya Menara BRI, Iya. dan aku ngeliat Menara BRI dilihat dari sudut POV dari di alun-alunnya kan. Nah, Oke. dari itu dilihat kayak
ini kayaknya di Blender kurang gede deh, ya udah gedein, ntar kalau udah nyampe kampus Wah, keren. banget. Keren, menarik banget sih. Wah, Hmm. keren sih. Jadi kayak iya benar sih. Jadi enak juga ya. Iya, enak Jadi hal banget. kayak berarti Elin tuh setiap hari kan emang karena rute juga ngelewat terus Hmm. tapi maksudnya tiap hari itu malah jadi bahan revisian buat Iya, si modelnya ya. iya, Gokil sih. gitu. Jadi kayak ya Keren, cuma keren, gitu keren. doang sih sebenarnya spesifiknya. Wah, keren. Berarti Hmm. berarti berarti emang sendiri gitu ya sebagai 3D artist. Jadi mulai dari proses riset sampai dengan pembuatan modelnya itu sendiri ya di Elin ya. Wah, gokil. Kalau Krisna gimana nih, Kris? Karena Perannya di project terakhir itu. kan dari awal dari ngajak Elina segala macam ya Mhm. kurang lebih jadi Elin sering konsul kan nih apa ada yang kurang segala macam. Jadi dari Oke. situ dulu kayak makanya Jadi konsultan ya, iya, konsultannya konsultan. Elin Iya, nih. kayak hampir semua itu bisa Iya, masuk iya, kayak iya. dia. Jadi Oke. apa yang kurang sana diambil Mhm. kayak kemarin Hmm. awalnya perlu mekanik gamenya misalnya kan Mhm, coba mhm. gas rem tapi kayak di real life jadi kalau pas berhenti nggak langsung berhenti ya udah segala macam kayak gitu. Itu Mhm. udah terus terakhir yang UI. Kalau UI mungkin lebih masuk karena dari aku sendiri tuh emang lebih familiar sama UI. Jadi Oh, agak oke. lebih cepat belajarnya. Mhm, Terus mhm. terakhir buat dikirim ke si Translate nah perlu video trailer semacam trailer lah. Nah Oh. akhirnya tuh kayak agaknya bingung kan karena Oh, footage yes. dari gameplay dan testing itu agak dikit jadi Terbatas ya. iya jadi emang harus Mhm. muter otak gimana biar dia dalam waktu dia durasinya sekitar 1 menit Oke. cuma sekitar 4 sampai 5 footage doang diambil. Oke, Nah itu sih oke. paling lebih banyak proses kreatifnya sih lebih mikir Mhm. ide dan segala macam sih Oh, dibanding menarik. kerja itunya. Oh, iya. Berarti ya emang ya benar. Jadi Krisna fokus ke ya ide kreatifnya ya karena Iya. ngerangkap gitu ya. Jadi Iya. dari membantu Elin buat konsultasi ide modelnya gitu ya, buat 3D modelnya, kemudian juga ujung-ujung jadi video editor gitu Nah. ya, ujung-ujung ya. Oke, menarik sih, keren. Nah, aku penasaran banget nih guys dari project kalian nih kan, kalian kan satu tim gitu. Kira-kira apa sih tantangan terbesar ketika kalian mengerjakan project ini gitu loh? Apa hambatan-hambatan yang kalian lalui selama mengerjakan project ini itu gitu loh? Gimana dari Krisna? Mangga. Kalau dari aku sih karena sebenarnya kalau aku bilang punya skill spesifik nggak ada ya. Mhm. Makanya kalau diminta bikin apa aja ya mau nggak mau harus dijalanin. Kerjain aja gitu Nah ya. itu Oke. kayak mungkin kayak Mhm. diri coding itu mungkin dari aku nggak yang mungkin banyak yang lebih bisa lah. Tadi aku nyoba ya sebisanya terus konsultasi jadi lebih lama revisinya dibanding kerjainnya. Lebih ngerjain ya. Jadi Oke. pas revisi akhirnya oh ini oke. Nah jadi yang susah itu sebenarnya kayak karena semuanya aku kayak ini Iya. kayak ini bisa ya akhirnya lebih lama nyobanya dibanding Oh. sampai produknya jadi tuh jadi lebih ke makan waktu belajarnya sih itu sih yang tantangan paling besarnya. Oke. Baik, berarti itu ya di nyoba dan revisiannya ya. Trial dan error lah Trial banyaknya. error. Oke. Kalau dari Elin gimana? Ini Elin apa? Tantangan terbesar atau hambatan yang Elin rasakan ketika ngerjain project ini gitu. Oke, yang tadi sih sebenarnya yang tadi kan yang Yang aku survei itu Iya, ya, riset survei. ya. Oh, Iya, akhirnya betul. kayak Karena gitu. sendirian ya. Oke. Dan juga sebenarnya karena baru pertama kali nih diajak proyekan sama dosen. Jadi emang kayak gini deh. Dosen kan apa-apa kita kan nama dosen dan kita kan kalau ngerjain tugas dinilai sama dosen kan. Betul. Nah, itu pressure-nya. Jadi Oke. kayak lebih kenal sama dosen jadi kita harus hati-hati kalau ngerjain tugas segala macam. Biar gak ngecewain gitu ya. Setuju. Jadi emang kerjanya mirip kayak sama klien kan. Iya, setuju. Jadi Betul. kayak gitu hambatannya selain itu ya paling sebenarnya dari riset kayak gitu dan juga buatnya kan susah ya karena emang kita kan harus ngelihat ya sebenarnya emang nggak sepenuhnya 100% mirip sama visual di Betul. Bandungnya banget. Betul. Cuman emang prosesnya itu cukup lama karena kita 6 bulanan ya Chris ya. Ya, 6 sekitar. bulan. Risetnya itu atau pengerjaannya? Pengerjaannya Oh, 6 total bulan. pengerjaannya. Total Oke. pengerjaannya 6 bulan dan itu Wah, emang lumayan ya. iya itu lumayan lama dan juga karena Setuju. kita kan emang sebenarnya aku sama Krisna ini udah bareng lama kan maksudnya ngerjainnya. Tapi kan di sini juga ada Pak Ismail dan Pak Rio dan juga ada Betul. salah satu alumni TRM kan. Oh Jadi iya. nah kita harus nyesuaiin chemistry-nya lagi gitu. Nah Oke, itu betul, menarik. jadi apa ya buat nentuin alur kerjanya itu mungkin kan aku sama Krisna ini udah terbiasa gitu. Tapi kan karena dipimpin oleh Pak Rio selaku bagian yang desain atau tim kreatifnya gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin ini chemistry-nya itu. Iya, yang chemistry. Oh ya, mau nambahin juga kayak saya karena proyekannya sama dosen ya. Kalau sama sesama mahasiswa kan mungkin biasa gitu. Iya, Santai. lebih Cepet lah santai untuk ya. nyari Betul. chemistry ya. Cuma kalau sama dosen kan masih ada agak segan-segannya gitu. Setuju. Kayak kalau mau Oke. nanya aja kayak
bener nggak nanya kayak gini Iya, ya, kayak gitu. Iya. Kayak setuju, awal setuju. padahal dari dosen sebenarnya ya nggak apa open aja kalau kita nanya Iya, dan segala macam. iya. Betul, Tapi ya betul. itu overthinking kita sebagai mahasiswa Nah, gitu ya. bener, kayak Iya. misalkan kita udah bikin, oh ini kata dosen, oh ya udah bagus, cuman kita ini bagus apa emang yang penting ya udah gitu. Oke, Jadi betul, kadang betul, kepikirannya ke betul. situ. Oke, oke. Karena masih ada segan. Terus kadang kalau misalkan lagi kayak lagi kosong nih, di kayak job desk kayak mau nanya nih ada kerjaan apa lagi gitu, kayak kan nggak enak juga. Iya. Kayak kita buru-buru gitu. Iya, Padahal setuju. mah dosen sebenarnya ya open aja Open mau aja, kayak betul, gitu. betul, betul. Iya, karena kita sebagai mahasiswa jadi suka lebih banyak overthinking-nya jadi ya kalau buat ke dosen gitu ya. Nah, menarik sih karena jujur aku juga penasaran banget nih guys. Soalnya tadi kan tantangan atau apa ya, tantangan yang dihadapi teman-teman itu kan secara garis besar kan adalah teknikalnya gitu ya, secara teknis. Nah, aku tuh juga penasaran tantangan sebagai kita harus kerjasama sebagai satu tim gitu loh. Karena kan menurutku pribadi ya, pengalaman pribadi juga terkadang apa ya, tantangan terbesar tuh justru bukan dari hal teknis, justru malah dari komunikasi kita ke Nah. teman satu tim ya. Nah, itu menurut kalian gimana nih? Mungkin dari Krisna dulu nih. Nah itu kayak karena sama dosen juga itu Mm, kan betul, kayak kayak komunikasi tadi ya. pasti nggak seluas sama Betul, sesama setuju, mahasiswa. setuju. Jadi kayak pasti ada yang kayak mau Ada diomongin tuh segannya kayak gitu ya. ada nggak Iya, enaknya iya. lah Betul, diomongin. betul, betul. Nah cuman ya itu, cuman mau nggak mau karena dalam satu tim juga mau, jadi emang komunikasi itu harus dibenerin, kayak misalnya kita ada kesulitan apa kita harus cepet sesegera mungkin kita kasih tahu Oke, biar oke. ada mungkin dikasih solusi, ada jalan keluar. Oh, iya, Jadi setuju. jangan dipendem sendiri, jadi ujung bingung sendiri, ngestak ya nggak hambat tim juga ujungnya. Oke. Paling Setuju itu ya. sih. Setuju ya. Berarti ya itu ya maksudnya ya kita harus karena ini apa ya istilahnya profesionalitas kerja ya. Jadi kita harus mengesampingkan hal-hal seperti itu Chris ya. Jadi ya kalau apapun itu ya baiknya dikomunikasikan secara langsung gitu ya. Benar. Setuju. Kalau dari Alin gimana Lin? Tantangan terhadap kerja satu timnya gitu. Apa ya, sebenarnya bener sih komunikasi sih. Komunikasi ya paling penting ya. Iya paling penting karena emang kalau ya itu buat nentuin chemistry-nya nih gimana gitu, alurnya biar jelas gitu. Karena kan kalau emang komunikasi ini nggak jelas gitu, pasti semuanya hambat. Misalnya nih kayak kita ngeset timeline kayak gimana sejauh apapun ya pasti gak akan beres kalau misalnya Kalau komunikasi nggak terjaga ya. nggak terjaga Setuju. segala kayak Nah, gitu. kalau dari pengalaman kalian berdua nih, pernah nggak nih ada miskomnya nih selama ngerjain project atau mungkin selama satu tim bareng nih? Sering Krisna banget. sama Kalau Elin. bilang nggak pernah sih bohong ya. Pasti ada ya, pasti ada. Beberapa kali pernah lah, kayak misalkan saat ini perlu misalkan si mapnya harus sudah sampai sekian gitu, Iya. kayaknya masih kehambat. Heeh. Cuman kadang Elinnya nggak bilang. Iya, iya. Sumpah ya, Iya. nomornya ya. Oke. Pernah sih. Ya pasti ada sih menurutku miskom tuh pasti ada gitu ya. Nah, cuman ya kita akan lebih bahas gimana gitu cara kalian berdua mengatasi atau menghadapi kemiskoman itu. Mungkin dari Elin nih gantian, so gimana Lin? Dikebuk Biasanya. Krisna. Atau ini Chris, atau apa kata Gen Z sekarang tuh silent treatment ya atau nih Elin ya? Diam dulu sampai nyadar ya. Iya, diam Tapi dulu. nggak bisa gitu dong. Iya betul. Jadi harus memang dikomunikasiin ya. Tapi gimana tuh kalau pengalaman kalian mengatasi atau menghadapi kemiskoman yang suka terjadi ketika ngerjain Gimana? project? Gimana Lin? Kalau Krisna emang nggak salin treatment, cuman gebuk, nggak maksudnya disamperin gitu, Iya. kayak gimana progresannya udah sampai kayak gimana kayak gitu sih. Suka Oke. ditanyain, makanya pressure-nya lumayan sama Lumayan Krisna. ya. Iya. Oke. Kalau dari Krisna gimana tuh? Itu emang POV Krisna. kalau nggak ada yang aktif emang harus jadi orang yang aktif gitu. Setuju. Karena kalau semuanya diem harus ada satu yang inisiatif sendiri. Wah, setuju banget. Emang harus Benar. kayak gitu. Soalnya kalau Benar. enggak ya mau diem semua mau ngapain coba. Setuju. Karena sering kejadiannya kayak gitu. Dari pengalamannya itu ya udah. Jadi aku ngambilnya kayak emang harus ada yang gerak. Jadi akhirnya Setuju. aku yang nanya. Jadi ini ada perlu apa lagi? Ada yang perlu dikerjain kah? Ada yang perlu ditambahin kah? Atau ada yang kurang? Mau nggak mau harus kayak gitu soalnya. Iya, gokil. Iya benar-benar. Ya setuju sih teman-teman. Itu poin penting banget ya menurut aku yang disampaikan dari Krisna tadi. Karena memang buat kerja tim gitu ya dalam satu project kita kerjakan tuh justru ya itu tantangan tuh kadang bukan dari teknikalnya gitu, bukan dari hal teknis, justru malah datang dari tim kita gitu kan. Karena kan ini tuh berbeda-beda isi kepala gitu ya, Iya, betul. punya ide masing-masing gitu, punya visi masing-masing. Nah, gimana caranya kita tuh bisa nyatuin visi yang berbeda ini menjadi satu gitu kan. Nah, Iya, itu benar. tantangannya justru kan. Dan ya benar kata Krisna, komunikasi itu hal utama gitu. Jadi ya apa-apa harus diobrolin gitu, harus dikomunikasiin. Dan kalaupun yang lainnya pada diem, mau nggak mau kita harus jadi yang aktif gitu, Kris ya. Nah, iya benar. Menarik. Soalnya dari pengalaman aku juga kayak kalau misalkan nih mungkin dari teknisnya banyak yang skillnya ya bisa dibilang jago. Cuman kadang di dalam tim tuh ya itu kurang dikomunikasikan kayak Betul. apa. Jadi kayak Setuju. sering ya kehambat lah satu sama lain. Jadi Iya, betul. mau Bener banget. agak mau ngapa-ngapain juga jadi bingung gitu. Setuju. Makanya harus ada yang satu yang kayak gitu tadi. Betul. Setuju banget sih Chris ya. Karena bener, karena apa ya?
kadang tuh kita tuh semua tuh teknikalnya pada jago gitu ya, Iya. idenya juga pada hebat-hebat, Mhm. bagus-bagus, visinya juga keren-keren, cuman kadang karena nggak ada komunikasi ya nggak bisa diapa-apain juga gitu Chris Mhm. ya. Iya, udah. Setuju setuju, oke. Mhm. Oke sih guys, menarik banget itu berarti ya tantangan-tantangan itu berarti ya sering lah ya ada yang terjadi dan harus Mhm. dihadapi gitu ya. Nah, Betul. kita udah membahas soal tantangannya nih. Nah, sekarang kita mau membahas soal ada nggak hal yang menurut kalian paling berkesan selama kalian mengerjakan project ini gitu? Mhm. Dari Krisna dulu. Ada Yang nggak Kris? berkesan ya. Hmm. Jadi kayak kalau dari aku kayak kan kalau sama dosen kan anggaplah ketemu cuman selama kuliah dan Hmm. di kelas aja lah Betul gitu. betul Betul. betul. Cuma kalau dari sini kayak jadi lebih sering ketemu, lebih sering ngobrol. Jadi lebih Oh, oke. selain di luar project tuh banyak dapat insight baru juga kayak Mhm. dari Mhm. ngobrolin gitu. Malah kayak sesimpel ngobrol aja gitu. Jadi dapat Mhm. banyak hal baru. Mhm. Oke. Terus selain itu Mhm. kayak itu pengalaman kerja. Jadi tahu juga kayak secara profesional tuh gimana Mhm. kita Betul ngatur waktu, ngatur betul. kerjaan dan lain-lainnya gitu. Betul. Oke oke, Dari benar-benar aku bisa jadi berkembang lah dibanding setuju. dari Mhm. sebelum-sebelumnya. Oke oke, jadi itu ya Kris ya, maksudnya jadi punya lebih banyak waktu buat ngobrol sama dosen ya, di mana Mhm. itu akhirnya menambah insight buat Krisna sendiri gitu ya, dan Mhm. juga tadi ya pengalaman merasakan langsung terjun ke industri gitu ya, Ya Mhm. benar. gimana orang-orang di industri itu bekerja, Mhm. time manajemennya, Mhm. kemudian tim manajemennya juga gitu Mhm. ya. Iya benar. Menarik sih. Kalau dari Elin gimana Lin? Apa hal yang paling berkesan selama ngerjain project ini gitu? Yang pertama tuh baru pertama kali kan projekan Mhm. bareng dosen tuh Oh, oke. sebenarnya seru banget sih karena Mmm, emang ya kita kita tahu emang kayak kata Krisna tadi emang kita kan kalau sama dosen tuh jarang ketemu tapi betul. sekarang kan kayak mungkin sama dosen terkait yang nanti ya yang bareng sama kita itu jadi oh tahu dosen ini ternyata orangnya kayak gini nggak mungkin Mhm. mungkin diomongin kayak galak atau apa Iya iya, enggak betul gitu betul. oh ternyata santai bisa diajak Bener, jadi lebih santai kenal ya. lebih Setuju kenal setuju. terus kayak mungkin juga bisa siapa tahu kalau emang kita bagus gitu ya nanti bisa ditarik lagi terus segala macam kayak gitu kan Oh nah itu iya, yang betul. menurut aku kesan terus udah gitu pengalaman yang pastinya Betul, setuju. pengalaman selama ngerjain itu terus juga apalagi ya pokoknya sih sebenarnya karena hal itu juga memperkuat skill aku jadi emang bener-bener berkesan lah itu Mhm. pengalaman itu karena emang kayaknya kalau misalnya nggak ngerjain project ini aku juga nggak akan sampai kayak gini gitu Betul nggak akan betul sampai di betul. titik ini gitu Wow jadi itu sih yang menurut aku paling berkesan. wow, Mhm. seru berarti guys ya. Seru Jadi sebenarnya apa ya, ya impactful berarti ya projekan impactful. Real bareng dosen impactful. itu. Betul betul. Jadi nggak kayak kita udah bahas di awal tuh jadi, project itu nggak sebatas tugas doang gitu ya, Mhm, betul. bahkan impact itu lebih daripada itu gitu ya. Mhm. Wow, oke oke, menarik banget sih. Mhm. Nah teman-teman, kemudian aku mau nanya nih gitu kan, tadi kan, udah sama-sama ngebahas tuh, udah Mhm. sama-sama Mhm. menyatakan bahwasannya projekan bareng dosen tuh ya seru, kemudian impactful. Nah, kira-kira impact-nya nih, kita bakal ngebahas impact-nya nih, buat Iya. kalian sendiri tuh, secara personal, baik secara personal maupun secara apa ya, buat di lingkungan kampus lah. Mhm. Apa Mhm. sih impact yang kalian rasakan dengan kalian mengikuti project ini? Mungkin dari Erin dulu ya? Oke. Impact-nya aku sih ngerasa lebih apa ya? Lebih ngerti gitu sama diri sendiri Hmm. buat karena kan emang sebenarnya proyekan ini sebenarnya di luar jam kampus kan, jam Iya kuliah. betul, Jadi emang apa ya, ngalokasiin waktu antara kuliah sama proyekan ini tuh projekan. kayak gimana biar Mhm mhm. lebih ngerti sama diri sendiri gitu kayak, oh Oke. aku butuh istirahat tuh kapan, butuh Mhm. ngerjain ini kapan, butuh ngerjain ini kapan kayak gitu Mmm, kan. Terus juga impact yang lainnya tuh pastinya skill. iya, Karena kan skill itu diasah banget dan juga setuju. karena kita sebenarnya proyekan ini bukan bareng dosen aja sama ya dari perusahaan Betul itu kan betul betul. dari Transtrack-nya itu kan Iya. jadi kita gak boleh asal ngasih ngasih hasil kayak misalnya kalau kita ngerjain tugas aja udah yang penting Iya beres kan iya, yang sebenarnya penting ya udahlah, yang penting udah pas, iya KKM udahlah aman gitu ya. nah Setuju setuju setuju. karena itu jadi ngerasa kayak ini harus lebih dari yang biasanya gitu. Tanggung jawabnya lebih ya? Dan itu akhirnya ngebawa sampai sekarang dan jadi kalau Mmm, misalnya ngerjain tugas jadinya jatuhnya kayak lebih orang idealis lah gitu. oke Gitu. Jadi oke sebenarnya oke tuh oke. kalau emang orang ngomong mungkin sebenarnya agak kasar buat diri sendiri tapi Betul, why not gitu. Karena emang setuju itu bikin standar kita lebih naik gitu setuju sebenarnya. setuju banget Kayak gitu setuju sih. banget, menarik. Ya berarti, kalau buat Elin itu ya, Mm-mm. impact ke personal berarti Iya. ngerasa jadi punya apa ya, responsibility lebih buat Iya. ke tugas, apapun bentuk Mm-mm. tugasnya gitu ya, Mm-mm. baik proyek, Mm. bahkan sampai ke tugas kuliah pun jadi merasa punya tanggung jawab lebih gitu Iya. ya. Oke, nah terus kalau menurut Elin nih, Mm. kan tadi ke personalnya gitu ya, kalau ke lingkungan gitu, ke sehari-hari ada nggak gitu kerasanya impact yang Elin rasakan setelah mengerjakan project ini gitu? Oke, karena proyekan ini tim ya. Yang Hmm.
pastinya komunikasi sih. Karena dulu aku sebenarnya orangnya nggak jago-jago amat komunikasi sama orang baru terutama. Jadi di situ nge-impact buat diri sendiri sama orang lain buat kayak ngajak bareng mengkomunikasikan sesuatu hal ya, misalnya kayak tim gitu. Pokoknya ngebenerin komunikasi biar lebih baik lah. Impact-nya itu sebenarnya itu doang sih. Kalau yang lain sih, kalau yang lain sih aku nggak tahu ya. Soalnya itu yang lebih kerasa. Yang kerasa ya. Wah, keren sih ya. Berarti ya mungkin kan karena apa ya, aku juga jarang kan ngobrol sama Elin gitu kan, gak kenal Elin sebelumnya. Mungkin Elin yang aku kenal dan ngobrol sekarang adalah Elin yang udah berubah jauh mungkin saya. Maksudnya kayak komunikasi juga udah enak gitu kan, ngobrol juga udah apa ya, lebih luwes gitu ya. Ya mungkin salah satunya impactnya dari ikut di project itu tadi ya. Jujur soalnya emang dulu ya pas di semester awal itu tuh apa ya, ngerasa kalau ngobrol sama orang baru tuh pasti nervous pasti kan, grogi atau kayak gimana ya cara ngobrol biar enak gitu. Kayak salah satunya contohnya podcast ini, kalau misalnya aku nggak ngikut itu kayaknya aku juga kayak ngomong podcast ini kaku banget gitu, kayak orang introvert. Wah, keren, setuju. Iya Keren gitu banget. sih, itu impact yang kerasa. Wah, gokil. Kalau dari Krisna gimana, Kris? Impact yang kerasa buat secara personal maupun di sekitaran Krisna gitu. Gimana, Kris? Kalau dari personal dulu ya. Kalau dari personal kayak dari skill juga ya. Karena kan kalau apa yang kita dapat di kuliah mungkin gak cukup untuk jalani proyek itu. Jadi emang harus nuntut diri sendiri tuh buat lebih aktif, untuk lebih ngulik, dan apa yang dibutuhin tuh nggak semuanya ada di sini. Jadi harus tetap, biasanya kan kalau kuliah tugas selesai udah gitu kan. Udah nggak ngapain, yang penting tugas beres udah gitu. Cuman akhirnya ya itu tuh dorong aku tuh buat kayak ini harus nyobain ini, harus ngulik ini sampai target itu seenggaknya targetnya tercapai, dan kalau bisa diperbagus gitu. Lebih target, lebih ekspektasi lah gitu. Ya walaupun akhirnya mungkin nggak yang sebagus yang diperkirakan, cuman seenggaknya itu bisa works dulu gitu kan. Mungkin dari situ, karena nggak semuanya tuh didapat dari kelas atau dari kuliah gitu. Ada yang harus kita coba sendiri, kita otodidak lah. Terus kalau untuk secara lingkungan ya, mungkin walaupun bahas lingkungan tapi balik ke personal sih, kayak itu buat aku dari awalnya orangnya pasif kan, kayak ya udah ngikut alur ngikut aliran, ngikut alur dikit semuanya lah pokoknya. Tinggal ngikut aja mau ngapa-ngapain, kayak yaudah boleh. Akhirnya karena tadi kayak ada beberapa problem kayak di komunikasi itu, jadi mau nggak mau maksa aku buat jadi orang yang aktifnya, yang ngarahinnya gitu. Betul. Apakah ini ada yang perlu dikejar lagi Pak, ada kayak gitu kan, lebih aktif nanya ke dosen, nanya ke anggota tim juga kayak gitu. Jadi lebih ke akhirnya lama-lama itu ke bawah juga sampai ke sekarang. Jadi akhirnya mulai coba untuk jadi nge-leadnya lah, jadi bagian leadnya. Jadi paling yang impactful ke situ sih, jadi mengubah dari pasif jadi lebih aktif ya. Wow, ya menarik sih ya. Apa ya, satu poin penting atau kesamaan yang aku bisa dapatkan gitu dari ceritanya Krisna maupun dari Erin itu ya, jadinya kalian berdua merasa jadi lebih aktif gitu ya, menjadi orang yang ya impactful lah gitu ya. Maksudnya jadi apa ya, lebih aktif, kemudian komunikasi juga jadi lebih baik ya, kemudian yang utama juga skill jadi meningkat, Kris ya, yang pastinya ya. Wah, menarik banget teman-teman tuh. Maksudnya ternyata proyekan tuh se-impactful itu loh teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum atau baru mau nyoba proyekan bareng dosen ini harusnya gas ya. Karena se-impactful dan sebermanfaat itu kan. Benar-benar. Setuju banget sih. Nah, tadi kan sempat Krisna menyinggung atau menceritakan soal dari apa ya, impact ikut proyek ini, salah satunya adalah Krisna bisa lebih eksplorasi atau belajar hal-hal yang dimana itu tuh nggak dipelajari di kelas gitu. Nah, ini menurut kalian gimana gitu? Apa aja sih hal-hal yang kalian dapatkan dari project ini dan itu tuh nggak kalian dapatkan dan nggak dipelajari di kelas gitu? Dari Krisna dulu gimana, Kris? Apa ya tadi ya? Itu lebih ke, kalau misalnya di kelas lebih ke basic. Jadi kita harus coba gimana cara biar dari basic lebih ke advance, lebih ke expert gitu. Paling dari situ. Jadi emang harus dari mana ya? Dari itu sih awalnya, dari coba-coba atau dari penasaran kayak ini gimana sih sampai dia jadi kayak gini. Kenapa sih kalau yang basic cuman kayak kelihatannya biasa banget, tapi pas dipoles dikit jadi kayak wah, padahal sebenarnya perbedaannya nggak signifikan, tapi pas dilihat tuh wah jauh gitu loh. Oke. Iya, karena ketika dapat kesempatan proyekan yang di luar kelas itu tadi apa ya, punya banyak waktu atau kesempatan buat eksplor gitu ya, Kris ya, buat implementasi skill atau bahkan kadang mungkin ya pelajaran tuh udah ada di kelas gitu ya. Cuman kita tuh kalau di kelas tuh terbatas gitu ya buat implementasinya. Dengan adanya project ini tuh jadi lebih bisa mengimplementasikan itu ya, Kris ya. Tapi yang paling besar tuh ya mengubah mindset sih, kayak gimana kayak yang penting jadi jadinya
ya jadinya beneran bagus gitu loh. Nggak sekedar jadi Benar, aja. benar. Itu ya. Jadi salah satu poin penting juga adalah responsibility tadi ya. Tanggung Mm, jawabnya jadi lebih gitu ya terhadap benar. suatu Mm, hal yang kita buat gitu ya. ya benar. Menarik sih. Kalau Elin gimana, Lin? Apa sih hal yang ternyata nggak Elin pelajarin di kelas justru malah dapatnya dari proyekan itu gitu? Apa ya? Sebenarnya ya itu sih kayak tadi aku omongin, karena kan Mm-mm. kita selama ini kalau nugas ya udah nugas, yang penting ngumpulin Mm-mm. sesuai ini, sesuai kriteria dari dosen ya udah gitu. Tapi karena kita ya lagi-lagi kita proyekan bareng sama dosen dan Betul. juga sama perusahaan juga gitu. Jadi kita dari yang basic, benar kata Krisna tadi, dari yang basic kita harus ubah ke expert gitu. Mau Mhm. nggak mau gitu. Dan ya itu sebenarnya juga gimana ya, perlu waktu dan juga perlu kemauan, yang pastinya itu pasti harus ada kemauan gitu. Mhm. Karena kalau nggak ada kemauan ya gimana kita mau Setuju. maju gitu kan. Setuju. Gitu sih paling kalau Iya. aku. Oke. Berarti ya itu ya, jadinya justru malah sebetulnya apa ya, bukan berarti hal-hal tuh nggak dipelajari di kelas, tapi lebih kita akhirnya bisa mengimplementasi gitu Ya ya, benar. apa yang kita pelajarin di kelas gitu, malah nyoba langsung, praktik Iya. langsung ya. Terus dan di mana itu juga akhirnya membawa kita tuh punya rasa tanggung jawab yang lebih gitu ya terhadap sesuatu yang kita kerjakan ya. Betul. Gokil sih. Berarti ini ya teman-teman ya, jadinya sekarang kalau ngerjain tugas tuh udah nggak bisa, ya udah penting beres, penting, jadi udah nggak bisa ya. Nggak Maksudnya bisa. jadi harus fokus gitu ya. Mindset yang kayak gitu lebih berkurang lah. Soalnya kayak Betul. sekarang kayak ini bisa dilebihin lagi, Oke, lebihin lagi, seru dibagusin lagi. banget. Akhirnya kebawa ke tim. Cuman kan kalau yang nggak biasa kayak kayaknya udah cukup. Iya. Ini harus tambahin lagi. Nah, kadang debatnya di situ. Oke, setuju sih. Ya tapi apa ya, menurutku itu hal yang bagus itu, hal positif yang mungkin Elin dan Krisna sebagai orang yang mungkin udah punya pengalaman gitu ya ngerjain project secara langsung bareng dosen, bareng klien atau perusahaan langsung gitu ya. Jadi bisa apa ya, istilahnya membagikan lah hal-hal yang teman-teman yang di kelas tuh nggak dapatkan ya, Ya, mungkin ya benar. gitu ya. Setuju. Nah, kita udah ngobrol banyak nih ya teman-teman ya soal project bareng dosen. Ternyata emang apa ya, menurutku ternyata seseru dan se-impactful itu kan. Jadinya kayak aku pribadi ngelihat kalian berdua pun wah gokil sih, maksudnya jadi banyak improve-nya ya, baik dari skill maupun dari maksudnya dari hard skill, Iya. technical dan soft skill juga gitu, Benar improve-nya banget. jauh banget ya. Ya sih. Nah, jadinya apa ya? Harapannya ya bisa menginspirasi lah ya buat teman-teman yang lain. Nah, kalau dari kalian berdua nih, menurut kalian gitu loh, buat teman-teman yang lain nih, buat teman-teman TRM yang lain gitu kan, kenapa menurut kalian penting bagi kita tuh untuk mencoba atau ikut proyekan bareng dosen? Dari Chris, nah gimana Chris? Simpel aja sebenarnya, kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Mau tahu, maksudnya tahu itu dalam artian tahu skill kita, tahu batasan kita, tahu kekurangan atau kelebihan. Itu kalau kita nggak coba, ya udah kita cuman tahu dari kita aja, atau dari luar, dari orang, atau dari dalam tim malah. Betul. Kayak gitu aja sih. Jadi kita kalau nggak kita coba, mau kita gimana caranya kita tahu batasan kita tuh ada di mana. Setuju. Di situ. Oke, gokil. Setuju sih Chris. Kalau dari Ellen gimana? Kalau tadi pertanyaannya gimana? Buat teman-teman nih gitu, menurut Elin tuh buat teman-teman yang belum atau baru pengen nyoba proyekan bareng dosen, nah apa sih hal yang ya kalian harus cobain pokoknya gitu loh. Apa yang membuat itu harus dicoba gitu? Oke. Sebenarnya kalau dari aku ya, pengalaman aku, gimana? Pokoknya kalian harus ngelewatin batas kalian. Maksudnya bukan artinya kayak ngelewatin batas yang aneh-aneh ya, bukan. Iya. Break your limits ya. Iya, kayak kalau misalnya nih kalian tertarik sama sesuatu hal, coba dalemin gitu. Jangan sampai kayak apa ya? Kan dulu tuh pernah ada dari wali dosen kita Pak Dudi ngomong kalau misalnya kita tuh punya skill harus satu fokusnya, jangan sampai semuanya gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak aku sekarang suka 3D ya, fokusin ke 3D gitu. Dan kalau bisa nih tugas-tugas dari tugas-tugas dulu aja deh, biar kalau emang nggak ada kompetisi, kalau nggak ada apa, dari tugas coba ditingkatin gitu. Kayak coba ini anggapan kalau tugas ini tuh kerja sama klien gitu. Nah, biar apa ya, dosen kan, karena kita ngomongin dosen ya, biar dosen tuh tertarik gitu kayak. Makanya kenapa Pak Ismail atau Pak Rio mengajak Krisna gitu, salah satunya ya mungkin karena Krisna ini punya potensi yang lebih dari anak-anak yang lain, dan mungkin anak-anak TRM tuh banyak. Iya. Setuju. Bener kan? Jadi kayak bener kayak anak-anak TRM ini sebenarnya banyak banget potensinya, tapi karena mereka kayak mikir ya udahlah orang tugas doang gitu. Ya udah terbatas itu doang. Jadi dosen tuh nggak tahu kayak misalnya nih kayak
apa ya, kayak ada teman yang si A gitu, kayak dia sebenarnya malah lebih jago dari Krisna, Iya. tapi karena dia nggak punya Oke. keinginan buat kayak nge-advance itu Betul. semua gitu, jadi ya udah Di fokus. situ-situ aja ya, Iya. setuju. Wah, bener banget sih Alin, setuju. Karena ya kayak yang aku bilang juga tadi kan, pesan dari Pak Ade juga, jadi kita tuh mahasiswa tuh ya kalau punya skill atau punya sesuatu tuh ya ditunjuk lah malah ya. Gak apa-apa gitu ya, flexing skill karena Iya. justru kadang kita diperlukan gitu. Iya. Maksudnya kadang kan orang nggak tahu ya kita bisanya apa kalau kita nggak ngasih lihat gitu kan. Jadi ya perlu memang kita untuk unjuk skill dan juga eksplorasi skill yang Betul. kita sukai gitu ya. Oke, setuju sih teman-teman, keren banget. Nah, kemudian nih kalau dari Krisna dan Elin sendiri, Ya. ada nggak harapan buat proyekan ataupun kolaborasi antara mahasiswa dan dosen secara umum ya ke depannya itu gimana? Dari Elin dulu deh, emang nggak harapannya gitu, Lin? Apa ya? Aku pengen lebih, karena kan ini sebenarnya aku juga nggak tahu kan, mungkin apakah ini sebenarnya udah ada dari lama atau misalnya kayak bentukannya program atau gimana, aku nggak tahu. Cuman kalau dari yang aku alamin sekarang itu kan aku tahu dari Krisna, jadi kan mungkin yang tahu-tahu aja Iya, jatuhnya ya kan. TTA ya. Tiba-tiba diajak aja. Tiba-tiba diajak Iya. aja kan gitu. Nah, kalau bisa sih mungkin ya ada sebuah program gitu, program khusus mungkin bisa aja jatuhnya buat magang atau kayak gimana, tapi jatuhnya kayak mungkin bareng sama dosen kayak gitu. Jadi aku berharap ada wadah program khusus buat ya mungkin kita mahasiswa TRM gitu, karena ya itu lumayan impactnya Iya, gitu. setuju. Jadi kalau kata aku mending adain program atau kayak gimana Oke. gitu ya, ada wadahnya gitu, Waduh, lumayan. setuju. Oke, kalau dari Krisna gimana harapannya? Kalau dari aku sih sebenarnya kan karena kayak program kayak gini tuh biasanya dari dosen sendiri yang nyari kan. Jadi nggak open, nggak secara umum gitu dikasih tahu ini ada ada project ini siapa yang mau join gitu. Iya. Mungkin emang dari preferensi dosennya mungkin lebih enak karena ini udah mungkin dari dosennya percaya sama anak ini dan segala macam, mungkin Iya. lebih enaknya ngomong langsung. Cuman kalau emang potensinya banyak, kayak menurut aku kalau ada open recruitment mungkin untuk melihat bibit-bibit yang mungkin dia bisa cuman kurang aktif gitu. Betul, Iya. Dia setuju. bisa mengajukan diri dan segala macam. Mungkin kalau untuk kedepannya bagusnya kayak gitu sih. Oke, setuju ya. Sepakat sih, aku juga setuju dengan statement kalian berdua barusan, bahwasannya ya emang perlu ada wadah lah gitu ya, di mana wadah ini tuh nantinya fungsinya buat mengkurasi gitu ya. Jadinya ya bener kata Krisna, jadi yang siapa tahu selama itu ada teman-teman gitu atau anak-anak tuh yang sebetulnya berpotensi, cuman karena nggak aktif aja gitu ya, jadinya nggak tahu atau nggak kelihatan gitu ya. Setuju banget sih teman-teman. Jadi gampang nyari hidden gemnya lah gitu. Iya, betul. Hidden gemnya keluar sendiri. Oh nih minat nih gitu. Betul. Ya setuju sih. Enak sih emang kalau ada apa ya kayak wadah gitu ya. Jadinya mungkin yang tadinya tuh nggak aktif atau belum aktif tuh ya bisa mencoba di situ gitu ya. Dan nantinya bakal potensinya kan kelihatan dari sana ya. Setuju sih teman-temannya. Semoga harapannya ya harapan kita semua gitu ya, harapan Krisna, dari Alin, bahkan dari aku dan teman-teman lain pun ya semoga bisa terwujud lah ya. Mungkin ya kedepannya bisa ada wadah ataupun kesempatan yang lebih luas buat teman-teman mahasiswa untuk ikut langsung proyekan bareng dosen atau bahkan bareng industri secara langsung gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih teman-teman. Ada nggak nih pesan, bukan ada nggak ya, tapi harus kasih lah, harus kasih nih, bukan ada nggak, harus kasih pesan atau motivasi ke teman-teman yang lain gitu ya, ke teman-teman TRM, biar apa ya, termotivasi atau semangat untuk nyoba, at least nyoba gitu untuk proyekan. Nah, mungkin ada pesan mungkin dari pengalaman pribadi gitu. Sok, mangga dari Chris dulu nih. Silakan Chris, pesannya Chris. Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau kalian emang punya skill jangan ditutupin. Mau dibilang mau dianggap pamer dan segala macam nggak apa-apa, itu kan emang emang kemampuan kalian yang ya value kalian di situ. Terus emang kalau emang punya ada kesempatan tuh jangan takut untuk ngambil. Jangan terlalu mikir kayak nanti kalau diambil nanti takut gimana. Itu singkirin dulu, tapi karena kalian udah ditawarin itu berarti kalian udah dipercaya dan cara kalian balik itu ya dengan kerja sebaik mungkin situ dan nggak terlalu ambil kesempatannya. Itu sih. Oke, wow, mantap. Dicatat tuh teman-teman, mantap banget tuh. Kalau dari Elin gimana, Lin? Oke. Pesannya buat dari teman-teman. Krisna deh. Boleh, Kalau dari mangga. Krisna benar, tapi kalau dari pribadi aku sendiri yang pertama, kalau emang ini kan kita kalau yang ngomong yang tahu-tahu aja nih, diajak yang tahu-tahu aja gitu. Setuju. Nah, kan berarti ada relasi tuh. Betul. Jadi Betul. jadi harus punya relasi orang-orang yang apa ya? Mau satu visi sama kalian, misalnya kayak jangan kuliah tuh cuman ya udah kuliah aja gitu. Iya, Jadi betul. emang harus apa ya, kuliah ini dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu, karena kayaknya waktu kayak gini tuh kebuang sia-sia tuh kan percuma gitu kan. Dan juga kalau emang kayak gini nih, misalnya kayak kalian pengen ikut kayak gini, ya pertama relasi kuatin dan juga skill.
Jadi jangan jangan ngerasa ragu sama skill kalian. Misalnya kayak kalian nih suka gambar, kayak aku suka gambar gitu. Ya udah stop aja kayak cuma suka gambar, tapi nggak direalisasiin, kayak dicoba atau segala macam gitu. Jadi harus dicoba dan jangan jangan cuman kalian lempar TRM tapi kalian nggak mau nyoba gitu, cuma Iya, sebatas kayak gitu doang. iya Karena betul. sumpah ini TRM tuh jurusan yang bener-bener menarik, Setuju, bagus betul, banget. Jadi betul. Banyak kalau hal yang bisa kita explore ya, Lin ya? bener Ya, oke kayak oke. bener-bener bagus, apalagi kan kita apa ya, pokoknya menarik lah hasil proyek-proyekan segala macam. Nah proyek-proyekan itulah kalian kembangin segala macam biar ada relasi kayak aku sama Krisna kayak gini, nanti bisa ngarahinnya ke yang lebih serius lagi kayak sama dosen, sama klien segala Betul, macam betul, kayak betul. gitu. Pokoknya Oke, jangan raguin diri sendiri lah, benar kata Krisna tadi. mantap. 4 tahun tuh waktunya lama, jadi Ya, kalau emang ngerasa kemarin nggak ngapa-ngapain, tolong jangan dibuang lebih lagi. Oke, betul. paham. Wow, 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 oke. Menarik banget teman-teman. Apa ya? Bener banget tuh pesan-pesan yang apa yang disampaikan dari Krisna dan juga Elin tadi. Gunakan, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin karena 4 tahun tuh ya nggak kerasa gitu loh. Kita aja Iya. tiba-tiba udah setahun lagi gitu ya. Iya. Jadi manfaatkan waktu yang ada, terus juga bangun relasi, eksplorasi ya, explore skillnya, diseriusin, difokusin. Wah gokil sih ya. Semoga bisa apa ya? Jadi motivasi lah buat teman-teman karena jujur aku pun termotivasi guys karena ngobrol sama kalian hari ini luar biasa ya. Seru banget hari ini obrolan kita teman-teman. Ya mudah-mudahan obrolan kita bisa insightful lah buat teman-teman yang lain juga. Karena ya seru banget sih, aku pun kayak menggebu-gebu nih. Jadi kayak oke, gue kasih kuliah lagi. Karena gimana ya? Kan kayak udah mulai masuk-masuk akhir nih ya. Iya. Udah mulai aduh capek banget ini kuliah, ya Allah, tugas, proyekan gitu ya. Ya makin lama tuh makin nanjak gitu. Makin nanjak, setuju makin nanjak ya Chris ya. Udah nanjak terus makin Nanjak, kurang kerja. berbatu nih ya. Banyak Iya benar. Karena kayak jam tidur makin kurang ya, makan udah nggak karuan. Ini perut tuh kadang udah nggak tahu rasa lagi gitu ya. Kapan lapar, kapan enggak gitu ya. Udah Karena aduh ini tugas, aduh tapi lapar, tapi deadline nih dekat lagi nih, mau gimana ya? Udah Bener, gitu bener. mulu pokoknya. tapi itu ya harapannya kalau kita fokus gitu ya serius, jadinya pengorbanan yang kayak gitu tadi tuh yang jam tidur, jam makan, jadi ya nggak sia-sia ya teman-teman ya. Betul. Oke, wah seru banget. Ya teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Krisna dan juga Elin Kasih udah banyak, mau berbagi Jamir. ngobrol bareng kita di Botram. Harapannya ya apa yang kita obrolin hari ini tuh episode kali ini insightful dan impactful juga gitu ke teman-teman. Jadi ya gitu ya teman-teman ya, buat teman-teman TRM yang nonton yang belum atau baru mau nyoba proyekan, gas cobain aja Chris ya. Kayak kata Chris tadi, udah gak usah overthinking, gak usah mikirin nanti gimana, ngomongnya gimana. Udah cobain dulu aja Chris ya. Iya. Nyoba dulu aja Karena udah gitu. dipercaya. Oh ya, Betul. satu lagi makasih banyak bro buat Pario, Pak Ismail yang udah Oke. percaya, sama untuk Bang Zain juga sebagai alumni TRM yang udah bantu kita juga selama proyek ini tuh. Makasih banyak banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih. Benar. Jadi ya terima kasih juga ya buat Bapak Ibu mungkin dari dosen-dosen TRM ya udah ngasih kepercayaan buat ke mahasiswanya untuk ngerjain proyek secara langsung. Dan buat teman-teman yang belum atau mau ya itu ya cobain tuh, maksudnya ya kenalin diri kalian kayak kata Elin tadi, terus kasih unjuk lah gitu apa yang kalian bisa, karena ya orang tuh kadang ya nggak tahu gitu kita bisanya apa kalau kita nggak nunjukin ya. Bener. Oke, Ugal-ugalan keren aja. banget teman. Ugal-ugalan aja tuh, brutal aja ya Lin ya. Pamer-pamer udah gak apa-apa. Mantap. Terakhir nih teman-teman, terakhir banget kasih pesan-kesan atau satu kata deh buat Ram tuh gimana? Dari Krisna gimana? Buat Ram. Insightful. Mantap. Dari Elin. Seru. Oke, gokil. Dan terakhir mungkin kita bakal dada-dada dulu ke teman-teman yang ada di kamera tuh yang nonton ya. di rumah kali ya. Sekali lagi ya, terima kasih ya teman-teman udah Oke. datang. Semoga bermanfaat dan sukses terus buat proyekan dan kuliahnya. Amin. Terakhir ada dada ya buat teman-teman semua. Dadah Dadah. guys, thank you udah nonton. Alright. Mantap guys, seru. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Botram episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Botram karena kita akan menyajikan obrolan yang seru dan lebih menarik lagi. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye bye.